Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ruh dalam Al-Quran terdapat 21 kali. Di dalam kitab Basairu Dawit Tamyiz fi Lataifil Kitabil Aziz karya Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz-Zabadi di jilid 3 halaman 103 105 tentang ruh. Di antaranya di dalam Al-Quran ruh itu ada dalam arti rahmat. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, kata ruh di situ ada yang mengartikan rahmat. Kemudian di surat An-Naba ayat 38, di situ ada kata ruh, diartikan ialah malaikat al-malak alladhi yakunu fi izai jami'il khalqi yaumal qiyamah. Ialah malaikat yang berhadapan dengan segenap makhluk pada hari kiamat. Yakni ketika ruh dan malaikat yang lain itu berdiri berbaris. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ialah malaikat yang disebut ruh. Di sini Al-Fairuz-Zabadi tidak memaknai Jibril alaihi salam. Kemudian ada ruh dalam arti malaikat Jibril. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihi ar-ruhul amin. Turunlah dengan membawa Al-Quran ar-ruhul amin, ruh yang bisa dipercaya, yakni Jibril alaihi salam. Kemudian ruh Nabi Isa di surat At-Tahrim ayat 12, ruhnya Nabi Isa, fanafakhna fihi min ruhina. Kemudian di surat An-Nisa ayat 171, Nabi Isa disebut ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ruhnya Adam di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 29. Surat Al-Hijr ayat 29, ruhnya Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, di sini semua ruh itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya baca di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim di halaman 144, 145, 146, 148, 149 hingga 150. Saya baca di situ dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, wala khilafa bainal muslimin, dan tidak ada perbedaan antara segenap umat Islam, annal arwaha allati fi Adam, sesungguhnya arwah ruh-ruh yang ada dalam tubuh Adam, wa banihi, dan seluruh anak Adam, wa Isa wa man siwah, Isa dan lainnya, min bani Adama kullaha, mahlukatun lillah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di halaman yang lain
yakni di halaman 145, tadi di halaman 144, di halaman 145 sampai 146 mengumpulkan di antara dalil-dalil bahwa ruh manusia itu ruhnya Adam, ruh dalam arti Jibril, itu semua makhluk. Nah, ini di surat Maryam ayat 9 ketika Allah mengkhitabi kepada Nabi Zakaria alaihi salam, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dan sungguh aku telah menciptakan kamu. Nah, kamu di sini ruh dan jasad. Min qablu, sebelum kamu ada, wa lam taku syai'a, dan kamu belum ada disebut sesuatu. Wa hadzal khitab li ruhihi wa badani. Ini khitab kamu Zakaria aku ciptakan, ruhnya Zakaria, wa badanihi, dan badannya Zakaria. Laisa li badanihi faqat, bukan hanya jasadnya saja. Yang kedua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu sekalian dan amal perbuatanmu sekalian. Kamu sekalian di sini ruh dan jasad. Kemudian ada ayat lagi, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum, di Al-A'raf ayat 11. Di sini kalau tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, As-Saffat ayat 96. Kemudian walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum, dan sungguh-sungguh aku telah menciptakan kamu sekalian, kemudian memberikan rupa, memberikan surah kepada kamu sekalian. Di sini roh dan jasad. Yang keempat, Alhamdulillahirabbil alamin, ayat 2 surat Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Termasuk alam adalah alam arwah. Jadi arwah itu makhluk. Kemudian di surat Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Menyembah dan mohon pertolongan kepada Allah itu bukan hanya jasad, tapi ruh dan jasad. Kedua-duanya menyembah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang kelima. Dalil yang keenam, ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan bersama Bilal, para sahabat tertidur, dan Bilal yang semula merencanakan akan membangunkan Nabi dan para sahabat ikut tertidur pula. Maka beliau Rasulullah SAW bersama para sahabat rombongan bersama Bilal bangun matahari sudah terbit, maka terlambat sholat subuh karena bangunnya kesiangan. Apa kata Rasulullah SAW ketika Bilal yang akhirnya mengaku bahwa semalam itu ya Rasulullah tidak pernah aku tidur senikmat itu. Ma ulqiyat alayya naumatun misluha. Tidak pernah dilemparkan atas diriku tidur yang seperti itu nikmatnya sampai kesiangan. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha qabada arwahakum khina sya'a. Sesungguhnya Allah mencabut arwahmu
di dalam waktu yang Allah menghendaki untuk mencabutnya. Waruddaha khina sya'a, dan Allah mengembalikan arwahmu di dalam waktu Allah menghendaki. Kapan waktunya roh arwah itu dikembalikan, yakni roh kesadaran manusia dalam tidur dicabut oleh Allah. Kapan waktunya roh kesadaran itu dikembalikan, Allah pula yang menentukan. Nah, ini berarti menunjukkan roh itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh ini termasuk amri rabbi. Di sini bukan perintah. Amri itu bukan makna perintah, tapi amri di sini wa innamal muradu di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim di halaman 150, wa innamal muradu bil amri hahuna al-ma'mur, yang dimaksudkan, yang dikehendaki di sini tentang amri, qulir ruhu min amri rabbi, dari perintahnya Tuhanku, ialah sesuatu yang diperintahkan. Seperti ada kata ata amrullah dalam Al-Quran, datanglah perintah Allah, yakni yang diperintahkan Allah yang datang. Kemudian ada ayat lagi, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Tidak ada perintah kiamat kecuali sekejap, seperti sekejap mata. Bukan perintah kiamatnya, tapi yang diperintahkan, yakni kiamat itu terjadi sekejap mata. Kemudian ruhu min amri rabbi tidak menunjukkan ruh itu qadim, bukan makhluk. Itu salah. Yang benar ruh itu makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kami kemukakan berbagai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Saya baca lagi di dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum karya Jamaluddin Abi Bakrin Al-Khwarizmi di halaman 73. Di sini dijelaskan, ajma'al ulama min ashabil milal wal i'tiqadat, konsensus para ulama dari seluruh pemeluk agama wal i'tiqadat, dan pemeluk keyakinan, annal mahlukat ala naw'ain, sesungguhnya makhluk itu diantaranya terbagi menjadi dua, jawahir wa a'rad. Jawahir itu atom, jauhar atom, wa a'rad, dan sesuatu yang eksidentil, sesuatu yang datang pergi, eksidentil. Nah, roh di sini karena bisa masuk pada manusia dan bisa dicabut dari manusia, maka roh dalam pandangan itu, dalam aspek itu, roh termasuk a'rad, sesuatu yang eksidentil masuk dalam manusia dan bisa dicabut dari manusia. Ini tidak membahas hakikat ruh. Kalau hakikat ruh, apakah jisim, apakah a'rad, itu wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu hakikat ruh seperti apa. Yang jelas, dari tinjuan ruh itu bisa aktif dalam tubuh manusia, jasad manusia, dan bisa dicabut dari tubuh manusia. Dari tinjuan itu, roh ini tergolong a'rad.
sesuatu yang sejenis accidental, bisa datang, bisa pergi. Nah, itu menunjukkan roh itu makhluk. Menunjukkan roh itu makhluk. Ini dalil yang ke-8 yang menunjukkan roh itu makhluk. Yang ke-9, saya baca dalam kitab Syarhus Syudur Bisyarhi Khalil Mauta wal Qubur, Syarhus Syudur Bisyarhi Khalil Mauta wal Qubur, karya Jalaluddin As-Suyuti. Ada hadis tentang bahwa ruh itu tertahan, ruh manusia tertahan karena utang yang belum dilunasi, karena hutang yang belum dilunasi. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur, hadis nomor 1102, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Ruhnya orang beriman digantungkan. Karena apa? Karena hutangnya. Hatta yuqda anhu, sehingga hutang itu dilunasi. Sehingga hutangnya orang itu dilunasi, baru tidak gantung rohnya. Selama hutangnya belum dilunasi, rohnya itu gantung. Kemudian hadis nomor 1103, Rasulullah SAW suatu ketika ada jenazah seorang laki-laki. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang hadir untuk mendidik, membantu manusia, apakah sahabat kalian yang mati ini memikul beban hutang? Memikul beban hutang. Para sahabat menjawab, iya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku menyolati tidak efektif. Aku menyolati tidak membawa manfaat bagi seorang mayit, seorang jenazah yang ruhnya masih digadaikan dalam kuburnya. La tas'adu ruhuhu ila sama, ruhnya tidak bisa naik ke langit karena hutangnya belum dilunasi. Falau domina rajulun dainah, maka jika ada seorang laki-laki bersedia menanggung, membayar hutangnya orang ini, hutangnya mayit ini, kumtu fasallaitu alaih, maka aku siap berdiri, maka aku siap menyolatinya. Fa inna salati tanfa'uh, maka sesungguhnya solatku bermanfaat pada dirinya mayit. Jika mayit ini yang punya hutang, telah ada orang yang sanggup melunasi hutangnya. Nah, ini menunjukkan roh itu makhluk, digantungkan dengan hutang. Kemudian saya baca di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dengan syarahnya Ar-Raudul Unuf Lis-Suhaili. Sirah Ibnu Hisham dengan syarahnya Ar-Raudul Unuf Lis-Suhaili, jilid 2. Di sini dijelaskan halaman 154. Di sini dijelaskan ketika Rasulullah SAW Mi'raj, naik ke langit yang pertama, Rasulullah SAW dijumpakan dengan Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam? Nabi Adam ini diperlihatkan ruh yang buruk dari keturunannya dan ruh yang baik dari keturunannya. Jika
Nabi Adam ini diperlihatkan ruh keturunannya yang baik, maka Nabi Adam ini gembira dan seraya mengatakan ruhun thayyibah kharajat min jasadin thayyib, ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Jika Nabi Adam ditunjukkan, diperlihatkan ruh keturunannya yang buruk, Adam alaihissalam berkata, ruhun khabisah, ruh yang buruk, kharajat min jasadin khabis, keluar dari jasad yang buruk. Jadi tidak dibenarkan kalau roh ini yang buruk itu jasadnya, bukan rohnya, itu bukan begitu. Roh ini dibuat kalah-kalahan sama jasad. Kalau jasadnya ikut maksiat, rohnya ikut maksiat. Kalau jasadnya itu ibadah, rohnya ikut ibadah. Bukan begitu. Roh itu punya potensi dua, baik dan buruk. Justru jasad itu, yang jasad itu mengikuti. Kalau rohnya baik, jasad ini diaktifkan bersama ruh pada ruang yang baik. Kalau rohnya ini buruk, jasad ini juga melakukan perbuatan yang buruk. Jadi terbalik, bukan kalau jasadnya baik, rohnya ikut baik, itu justru terbalik. Jasadnya buruk, rohnya ikut buruk, terbalik. Karena potensi motoriknya jasad itu justru dari ruh. Ruh ini yang menyebabkan jasad itu aktif, punya tenaga motorik untuk berbuat, untuk melakukan hasanah, kebaikan, atau melakukan sayyi'ah, kejelekan. Nah, semua ini menunjukkan ruh baik keluar dari jasad yang baik, ruh buruk keluar dari jasad yang buruk. Ini menunjukkan ruh adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ruh adalah makhluk di antara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.